Kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Nih filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya, sampai berlumut, rusak. Ini BBM-nya yang baru di sini harus dibuang semua nih jadinya nih Pertamax. Nih kasus-kasus yang lain tuh sama nih di bengkel ini di Daihatsu Cibinong rusak juga ya Pak ya? Iya. Coba itu kena sampai apanya tuh? Kalau ini sampai pompanya bu. Sampai pompanya kena. Ya ampun. Mama pertama apa ini? Campur cair nih. Bahaya. Kalau didiamkan baru kelihatan sebentar ini. Diamkan itu. Anggota Komisi 6 DPR, Mufti Ana menyoroti soal kualitas Pertamax yang ramai diperbincangkan di media sosial saat rapat dengan Dirut Pertamina, Simon Alesius Mantiri pada Selasa, 3 Desember 2024. Dalam rapat, Mufti juga sempat mempertanyakan soal kabar wacana larangan ojek online, ojol, mengisi BBM bersubsidi. Mufti Anam tegaskan jika Pertamina tidak bisa memecahkan persoalan terhadap kualitas Pertamax dan subsidi Pertalite bagi ojol, lebih baik ganti saja dengan Petronas milik negara tetangga yaitu Malaysia. Untuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu soal swasembada energi Pak. Apalagi soal itu bukan hanya disampaikan dalam negeri, tapi kemarin kalau kita baca di G20 di Brasil, beliau juga menyampaikan hal yang sama. Dalam 4 tahun menargetkan bahwa Indonesia bisa swasembada energi Pak. Dan salah satunya di sini pertaruhannya adalah Pertamina, karena kita tahu 70% hulunya itu dikuasai oleh Pertamina, dan bahkan 99% di hilirnya persoalan BBM ini juga di Pertamina. Soal hari ini yang sedang ramai di masyarakat, di kalangan teman-teman ojol, yaitu soal bagaimana hari ini mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih karena mereka mendengar pernyataan dari Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil, bahwa subsidi Pertalite akan dicabut begitu Pak bagi ojol, karena ojol dianggap bukan bagian dari transportasi umum. Tapi saya tidak tahu itu definisi dari kamus mana yang katanya ojol bukan bagian dari transportasi umum gitu Pak. Hari ini misalnya ditanya masyarakat transportasi itu umum apa, transportasi umum itu apa, ya ojol ya kan. Ojol ini Pak ada 4 juta orang yang hari ini mengharapkan menyandarkan hidupnya dari soal ojek online Pak, begitu. Nah, tapi kemudian saya tahu dari 4 juta orang tadi mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang tentu jumlahnya jauh lebih besar dari itu begitu. Tapi kemudian kalau subsidi ini kemudian dicabut, rakyat kita, masyarakat kita, kemudian ojol tidak bisa mengakses Pertalite itu dengan mudah seperti transportasi umum yang lain, ya mereka pada saatnya akan mati juga begitu Pak. Sehingga lapangan kerjaan juga akan berkurang begitu. Kita coba belajar, saya kemarin coba membaca-baca. Ternyata mungkin oke lah kalau Pertalite mungkin kita tidak bisa seterusnya bisa memberikan subsidi kepada rakyat, juga itu tidak mendidik kan begitu Pak. Tapi bagaimana tugas Pertamina ke depan adalah mewujudkan, menghadirkan energi yang mudah dan murah bagi rakyat. Saya coba tadi malam setelah banyak ojol menyampaikan masukan kepada kami, Pak, kami coba mencari exitnya apa sih kira-kira yang bisa diberikan Pertamina kepada rakyat kita, khususnya ojol ini Pak. Oke lah Pertalite misalnya tidak ada itu ya kan. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina Pak. Kita tidak muluk-muluk Pak, kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis Pak, mereka kerja keras yang malam ojol ini Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol Pak,
Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir. Bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya, kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah. Bisa nggak 8.000 kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk, Pak. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, setelah ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh IPB, ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon, juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa, Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini, Pak, motornya berebet, Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang, Pak, ribuan. Saya tidak bisa hitung lagi berapa jumlahnya. Bapak bisa tim Bapak bisa hitung itu. Kalau perlu ditindaklanjuti, ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, ininya apa, ya kan. Jadi harapan kami agar kemudian kualitas Pertamina, integritas Pertamina bisa dijaga, agar apa yang sudah dilakukan oleh founding father kita yang bersusah payah menciptakan Pertamina ini, agar bagaimana bisa kepercayaan bisa tetap terjaga. Kan mohon maaf, orang beli mobil tidak semudah Bapak beli mobil, Pak. Mereka harus kredit bertahun-tahun, sehingga ketika punya mobil mereka harus elus-elus bagaimana dia mengelus-elus istrinya di rumah. Betul itu, Pak. Nah, sehingga ketika dia punya mobil, mereka memikirkan bagaimana ini bisa dapat BBM yang sehat dan baik untuk mobilnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu, Pak. Jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu, Pak. Maka harapan kami, kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Dibuang ya, Pak? Wah, banyak banget. Rusak juga filter semua ya. Ini juga rusak nih kayaknya nih. Ya, karena nggak bagus, Pak. Nih semuanya nih, mobil-mobil nih pada kena nih, ada di daerah.